Sesekali kita akan melihat dia gagal, sesekali kita melihat dia jatuh, ya kan? Sesekali dia melihat dia lemah. So, bagaimana penerimaan kita kepada anak yang seperti itu? FM Sonora Medan, sahabat Sonora. Kita masih di Sonora Siang untuk hari ini, hari Rabu 1 September 2021. Masih bareng saya Rini Aprianti. Dan seperti yang sudah dijanjikan, hari ini kita bakal diskusi bareng dengan Pak Agustinus Ketaren dari Mega Quality Training and Consultant. Hari ini kita ngomongin soal build different, dibangun berbeda. Maksudnya seperti apa sih? Yang kita tahu kalau setiap individu pasti berbeda. Berbeda apa yang ada dalam pikirannya, berbeda apa yang ada di dalam perasaannya, berbeda kemauannya, dan berbeda dalam aksinya juga. Nah, ini kita coba cari tahu ke Pak Agustinus Ketaren seperti apa sih menyikapi juga perbedaan yang ada di setiap kita, di setiap diri kita dengan yang lainnya. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Marina, selamat pagi sahabat Sonora. Gimana kabar hari ini? Kabar baik, cerah hari ini, nggak seperti kemarin hujan ya. Oke, hari ini kita bahas mengenai build different, dibangun berbeda. Yang saya garis bawahi sih memang setiap kita pasti berbeda ya Pak Gus ya. Nah, tapi ini apa sih yang ingin kita angkat di Sonora Siang Parenting hari ini? Karena topik kita memang parenting, berarti dimulai dari komunitas yang paling kecil, keluarga gitu ya. Jadi bagi orang tua, papa dan mama, kenali pasanganmu dan anak-anakmu bahwa semuanya itu dibangun berbeda, ya itu dulu pertama. Nah, kalau kita bisa mengenali bahwa setiap orang, setiap anak, setiap pasangan itu dibangun berbeda, berarti yang pertama kita langsung masuk, stop comparing your process to theirs. Jadi berhentilah membandingkan prosesnya kamu dengan orang-orang di sekitarmu. Misalnya anak pertama dengan anak kedua, misalnya anak pertama itu senang matematika, anak kedua kok sulit kali. Ingat, itu proses. Belajar matematika itu nggak bisa langsung dapat nilai 100, mama, papa. Jadi prosesnya anak pertama dengan anak kedua itu yang perlu, ya, yang perlu dikenali, ya. Jangan dibilang, kenapa abangmu bisa, adikmu nggak bisa belajar matematika. Tapi proses yang saya tekankan di sini adalah bagaimana kita bisa membuat anak yang pertama ini bisa, anak kedua ini sebenarnya juga bisa. Tetapi jangan caranya, proses itu kan cara ya, disamakan dengan anak yang pertama. Nah, ini persoalan yang paling sering ya, kita lihat ya. Apalagi mulai dibanding-bandingkan dengan di luar dari komunitas keluarga, itu sangat berbahaya. So, ayah bunda, jangan bandingkan prosesnya anakmu atau kamu dengan mereka, karena setiap kita itu caranya berbeda-beda. Ya, jadi kenapa kita bawa topik ini? Karena memang saya lihat anak yang nggak mengenal dirinya, jati dirinya, ini akan berbahaya kalau dia nanti keluar dari komunitas keluarga. SMA sudah bisa di asrama, atau kuliah dia kos. Kalau dia belum menang dengan dirinya, belum mengenal dirinya, apalagi diperlakukan comparing, banding-bandingkan oleh orang tuanya, ini sangat berbahaya. Nah, saya lihat banyak sekali anak-anak yang di luar sana, persoalan utama itu bukan karena mereka tidak berpengetahuan, tapi mereka tidak mengenal dirinya, tidak mengenal kemampuan dirinya, tidak menguasai kelemahan-kelemahannya. Dia berusaha mencapai satu achievement yang tinggi, padahal prosesnya dia tidak pernah belajar tentang bagaimana mencapai achievement yang tinggi itu. Nah, proses inilah yang perlu kita tekankan di tengah-tengah keluarga. So, stop comparing your process to theirs yang ada di sekeliling kamu. Jadi biarkan tumbuh anakmu itu dengan cara yang berbeda, tapi tujuannya sama, caranya yang berbeda. Tapi kalau untuk comparing dengan maksud begini Pak Agus, misalnya saya comparing dengan anak tetangga atau dengan abangnya, itu untuk memacu semangat kan boleh-boleh saja kan? Betul, bisa-bisa aja. Tetapi sering sekali ya, apalagi ini di zaman teknologi ini ya, ada beberapa yang saya lihat, apa ya istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu time lapse itu
ada waktu yang sebenarnya dihapus untuk memunculkan yang baik. Contoh nih ya, saya tanya kemarin sama anak saya, dia sangat suka sama gamers. Ada satu orang gamers dan cukup menghasilkan uang. Jadi itu kan kadang-kadang jadi idola sama anak kita. Semua yang ditampilkannya itu baik. Saya tanya sama anak saya, baiklah Pak, tengok itu penghasilannya, dia bagus mainnya, banyak followernya gitu ya. Kan gitu ya. Jadi copy paste. Nah saya tanya Mbak Rina, dari umur yang sekarang dia itu misalnya umurnya 18 tahun berhasilnya, dan sebelum 18 tahun itu kan nggak semua diterangkan. Ada namanya time lapse. Time lapse itu adalah di mana dia memang sangat bergumul. Walaupun bergumul dari hal-hal yang tidak baik. Nah sekarang baru kelihatan baiknya, hasilnya. Itu nggak diceritakan. Ada di cut istilahnya ya, kalau kita mau edit foto kan gitu ya, di cut ya, diedit, ditambahi. Kalau misalnya wajah kita kurang putih, bisa dikasih putih kan gitu sekarang ya. Diedit, pokoknya tampilannya bagus banget gitu. Itu yang ditiru sama anak saya. Pak, bagus sekali Pak. Anak saya nomor 1 lagi perempuan, cantik kali Pak. Macam-macam kan responnya. Nah saya selalu tanya begini, ada yang tertinggal di situ yang kalian tidak tahu, dan cerita itulah membuat dia sukses hari ini. Itu yang perlu kita ceritakan. Itulah proses, Mbak Rini. Jangan kita lupa ya, bahwa apa yang ditampilkan di depan kamu itu, di monitor kamu itu sebenarnya yang baiknya. Foto kawannya, Pak cantik kali loh kawanku potong rambut begini, ganteng kali loh Pak begini, kan gitu ya. Nah itu kasih tahu sama, itu yang ditampilkan semua yang baiknya. Tapi ada time lapse yang memang waktu di mana dia bergumul, mungkin dia jatuh bangun berkali-kali, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu nggak ditampilkan. Itulah proses yang saya katakan Mbak Rini. Silakan kalau mau contohkan anak tetangga, tapi lihat dong, proses itu nggak semuanya langsung berhasil. Ketidakberhasilan itu juga itu merupakan satu proses bagi anak kita, bahwa tidak semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kadang-kala kamu gagal, kadang-kala kamu jatuh. Itu kan proses. Bagian yang jatuh, bagian yang gagal, bagian yang tidak dia mampu itu kadang-kala kita lupa menceritakannya, menjadi satu proses bagi anak kita. Itu Mbak Rini. Oke. Saya tertarik dengan kata build different, dibangun berbeda. Berarti yang menjadi subjek di sini adalah orang tua, objeknya si anak. Betul. Karena betul. si anak yang dibangun berbeda. Iya. Oke. Nah kalau begitu kan ada sesuatu yang bisa dibilang dipaksa, seperti halnya saya bangun rumah-rumahan gitu, main Lego. Kan saya memaksa, ini sesuai keinginan saya nih, bentuknya begini, warnanya begini. Nah dari orang tua juga seperti itu. Iya. Jadi apapun namanya yang karena paksaan, pasti hasilnya juga tidak baik ya Mbak Rini ya. Jadi makanya bagaimana yang pertama tadi, supaya kita tidak membandingkan ya proses kita itu dengan orang lain. Kenali dan hindari pemicunya. Jadi tadi saya sudah contohkan anak saya, pemicunya adalah waktu dia buka medsos, dia lihat ada orang-orang yang cukup dikenal dan dia memang senang dengan orang tersebut, itu pemicunya. Nah saya harus batasi supaya dia tidak menciplak, mengcopy, paste 100%. Karena ada proses di balik itu. Saya bilang sama anak saya, kamu kan nggak bisa melihat adegan yang dihapus. Adegan yang dihapus itu kan rata-rata kan adegan-adegan yang tidak baik. Ya kapan dia jatuh, kapan dia lemah, kan itu nggak diceritakan. Nah adegan yang dihapus itulah yang saya bilang itu time lapse, itu yang perlu diajarkan kepada anak. Jadi proses itu nggak selalu mulus. Saya pinjam perkataan Mbak Rini, dipaksa, karena memang orang tua juga punya pattern. Nah tadi pertama kita udah bahas bahwa don't compare your process. Yang kedua itu, nah kita perlu tahu kalau sudah menjadi itu panutan kita, teladan kita, itu menjadi belief, menjadi kepercayaan. Jadi your belief is your blueprint, itu yang kedua. Jadi kalau itu kita jadikan kepercayaan kita, karena kan itu terus menerus dilihat, bahkan IG diikuti, kan gitu ya. Pokoknya semua kemana dia terus diikuti sama anak saya. Ke mall diikuti, belanjanya apa diikuti, sampai memasak pun diikuti. Itu akan menjadi believing dia gitu, kepercayaan dia.
hati-hati, your belief is your blueprint. Itu akan menjadi pattern, pola dia untuk dia bisa sukses seperti yang dilihatnya di situ. Blueprint itu nggak semua sama. Ingat, itu yang saya bilang tadi, build different. Karena setiap kita, waktu kita ada dalam janin mama kita sebenarnya sudah diberikan blueprint. Nah, blueprint itu bukan seperti apa yang kita lihat di sekeliling kita, IG, Facebook, atau orang-orang di sekeliling kita. Nah, blueprint inilah para orang tua harus tekankan kepada anaknya. Bahwa kamu berbeda dengan abangmu, berbeda dengan kakakmu. Jangan yang kamu percaya itu menjadi blueprintmu. Itu salah. Itu akan nggak menjadi dirinya sendiri. Identitasnya nggak akan jadi dirinya sendiri. Apalagi yang saya katakan tadi, ada hal-hal yang terpotong, adegan-adegan terpotong itu yang memang dia tidak tahu, dia paksakan dirinya, atau orang tua paksakan, atau lingkungan memaksakan dia. Nah, itu hasilnya nggak akan bisa. Jadi berbeda itu sebenarnya membuat kita bisa menjadi diri kita sendiri. Makanya kalau itu menjadi terus pattern pola kita, itu terus kita ikuti, istilah sekarang gitu ya, diikuti, follow, baru terus itu akan menjadi belief dia. Hati-hati dengan apa yang dipercayanya, itu akan menjadi blueprint dia. Nah, saya tekankan para orang tua, apalagi di masa-masa seperti ini. Saat-saat seperti inilah, biarkan anakmu melihat kegagalanmu, melihat kesuksesanmu menjadi orang tua, supaya dia lihat blueprint yang sesungguhnya. Kan blueprint itu kan datang dari DNA-nya papa, DNA-nya mama, atau kakek dan neneknya. Jadi dia lihat blueprint itu, seperti itu gitu. Nah, jangan dia lihat ada orang-orang di luar daripada komunitasnya itu dijadikannya menjadi blueprintnya. Karena tapi ada juga yang percaya nih Pak Agus, misalnya gini, saya sukses sekarang ini karena bentukan dari orang tua saya. Betul. Nah, ini juga saya terapkan kepada anak, supaya dia sukses. Iya. Ya kan, memaksa. Betul. Anak. Nah, anak ini kalau terus-terusan dipaksa itu, katakanlah seperti ini Pak Agus, kebiasaan kita selama berapa puluh hari gitu ya, 28 hari ya kalau nggak salah begitu ya. Menjadi pola ya, menjadi habit pola. Ya, kebiasaan ya. Kalau bagus kan nggak apa-apa Pak. Iya. Betul. Tapi kan memang tidak sesuai dengan karakteristik si anak memang. Betul. Nah. Jadi yang saya tekankan tadi yang pertama tadi prosesnya, caranya itu. Cara Mbak Rini ngomong sama yang pertama, anak pertama dengan anak kedua. Anak pertama nggak apa-apa, nada tinggi. Anak kedua udah tersinggung. Tujuannya kan sama ini. Nah, makanya saya bilang tuh prosesnya itu perlu sekali dipelajari. Saya tahu semua orang tua akan mengajarkan yang baik, mencontohkan yang baik, betul ya Mbak Rini? Menurut orang tua. Iya. Tapi caranya itu yang saya katakan harus berbeda. Itulah build different itu. Jadi kita harus mahir melihat itu gitu. Apalagi sekarang ya zaman teknologi ini anak-anak kita berkeliaran untuk mencari blueprint yang memang dia inginkan. Dia kadang-kadang bilang gini, papa kuno, mama udah nggak mode lagi. Kan itu ya. Berarti dia cari ini blueprint mana yang cocok dengan dia. Padahal dia sendiri sudah punya blueprint. Nah, ini yang saya katakan, dari mana datangnya blueprint itu? Dari apa yang dipercayai anak kita. Itu akan menjadi blueprintnya itu. Nah, bagaimana cara mengubah blueprint itu? Inilah tugas orang tua. Karena kita banyaknya, kalau zaman saya dulu nggak banyak ya yang kita lihat, nggak banyak. Pulang sekolah, ada guru di sekolah, baru sampai di rumah ada papa dan mama. Blueprint kita cuma itu, tetangga. Sekarang mau berselancar sampai ke luar negeri pun dia bisa cari blueprint yang keinginan dia. Nah, hati-hati para orang tua kalau kau melihat dia idolakan, dia sudah menjadi panutan. Nah, cocok nggak blueprint itu untuk membangun anakmu? Berarti harus ada pendampingan sebenarnya ya. Betul. Bukan pemaksaan ya Pak ya. Betul. Jadi pendampingan, mentoring ya. Baru pun kita kadang-kadang menjadi orang tua, mentornya juga kadang-kadang salah kan. Karena kita juga bawa blueprint kita kan. Saya bicara dengan istri saya bicara itu berbeda loh. Intonasinya juga berbeda. Kan begitu. Ini yang harus kita kompak ya dengan pasangan kita untuk anak kita. Dan juga anak-anak perlu melihat perbedaan antara papa dan mamamu itu menjadi kekayaanmu. Mungkin kepada papamu kamu nggak masuk dengan cara berkomunikasi seperti ini. Dengan mamamu masuk. Ingat, jangan bandingkan dua ini, papa dan mama ini. Kalau sama dua-dua ya nggak aman dong di rumah. Justru karena berbeda inilah
keluarga itu menjadi kaya. Jadi juga anak jangan membandingkan. Aku mau ngomong sama papa aja, karena papa kalau minta langsung dikasih. Kalau mama perlu perhitungan. Kan begitu. Kalau mama detektif banget. Nah, buat apa? Berapa? Kenapa perlu itu? iya. Bagaimana? Di mana? Iya. Semua ditanyain ya, Betul, Pak ya. betul. Nah, itulah kenapa ada mama di rumah, karena dia bendahara yang baik. Kalau saya gitu ngomong sama anak saya, mama itu kenapa minta gini? Oh iya, karena itulah makanya mama ada di rumah. Dialah yang khusus yang itu bagian dia. Kan begitu ya. Jadi kalau anak mulai membanding-bandingkan juga antara orang tua, nah ini juga hati-hati ya, dia membangun blueprintnya juga antara papa dan mama. Dua-dua harus diambil untuk membangun blueprint yang benar, ya. Lalu yang ketiga, ya, kalau itu udah menjadi belief, ya, kepercayaan, ya, yang ketiga itu dikatakan you don't have to be good at everything. Kadang-kadang kita mau semuanya baik, ya kan, Mbak Rini? Orang tua semuanya mau baik, anaknya semuanya mau baik. Pokoknya kalau papa bisa begini, kalian juga harus bisa. Nah, ini udah menjadi kesulitan. Makanya saya bilang tadi, yang poin pertama, proses itu papa mama nggak semuanya selalu everything is good, enggak. Ada lika-liku pertumbuhan dari anak kita. Sama, anak juga begitu. Tidak selamanya perjalanan hidup itu berjalan baik. Blueprint ini kan ada ya sebelum dibangun kan. Nah, itu yang harus menjadi benar-benar utuh gitu. Kalau dia copy dari yang lain, anakmu nggak akan menjadi utuh. Dia nggak akan kenal siapa dirinya. Jadi gambaran utuhnya nggak akan bisa didapatkannya kalau dia dapatkan blueprint yang lain. Nah, itu perjuangan menjadi orang tua kita semua. Kan gitu ya. Jadi sekarang begitu gampangnya mereka mencari blueprint. Mereka mencocokkan apakah ini saya, apakah ini aku. Kayaknya ini cocok loh dengan hatiku gitu ya. Sehingga dia bisa ikuti yang saya bilang tadi. Sampai dia ke mall, cara dia masak, cara semua diikutinya. Nggak ada yang sama, Mbak Rini. Iya, ibarat bangunan juga nggak sama ya. Mungkin tanahnya juga beda, terus ukuran luas tanahnya juga beda, peruntukan materialnya juga beda ya Pak Gus ya. Betul. Jadi blueprint itu adalah sebelum membangun bangunan kan, harus ada blueprintnya. Nah, blueprint ini yang tugas kita para orang tua untuk bisa membuat anak kita itu masuk satu pola, kayak seperti Mbak Rini tadi katakan, buat apa itu Lego ya, bangunan cetak gitu, pas enggak? Cocok enggak gitu. Nah, mencocokkan ini butuh waktu. Papa mama butuh waktu. Ya, walaupun DNA-nya dari papa, DNA-nya dari mama atau kakek nenek, tapi ingat, cara untuk mencocokkan itu, nah itu prosesnya perlu dipelajari. Itu butuh waktu bertahun-tahun. Bahkan ada yang sampai berpuluh tahun. Udah gantian dong di atas kita kalau gitu sampai berpuluh tahun ya. Iya, gitu. Ya karena memang untuk mencapai blueprint yang sesungguhnya itu menjadi keutuhan anak kita itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Dan bisa memang utuh Pak Agus. Kalau sampai bertahun-tahun juga nggak ketemu blueprintnya seperti apa gitu? Ya, biasanya anak yang nggak ketemu dengan blueprintnya itu dia nggak percaya diri dengan dirinya sendiri, bahkan dia sering merendahkan dirinya. Itu ciri-ciri yang memang dia belum temukan blueprintnya itu. Jadi bukan hanya dia nggak bisa tampil di depan banyak orang, tetapi dia sering sekali melihat dirinya itu dalam posisi lemah. Padahalnya itu bukan gitu, karena dia nggak punya blueprintnya itu. Dia mencontek, mengcopy itu dari beberapa blueprint, sehingga dia bingung sebenarnya aku ini siapa, who am I, gitu. Siapa sebenarnya aku ini? Nah, ini tugas papa dan mama, bisa memberikan blueprint yang sesungguhnya. Everybody is genius. Nah, kamu juga jenius. Nggak harus tiru kakakmu. Memang kamu bisa pakai baju kakak, tetapi kamu bukan dia. Nah, itulah terangkan. Kamu ini gini loh bedanya. Tapi membeda-bedakan, membanding-bandingkan itu bukan dari sisi hasilnya, prosesnya. Yang kamu lihat kakak sekarang ini kan berhasil, iya. Tapi kamu nggak lihat kan ada time lapse dia gagal. Waktu dia gagal, dia pernah loh. Misalnya ada orang ini ceritakan gitu sama anak kita yang merasa dia bahwa dia benar-benar mengidolakan kakaknya. Ceritakan kegagalannya itu. Nah, tadi makanya kita masuk ke berikutnya itu bahwa nggak semuanya kita harus everything is good. Nggak selamanya. Jadi waktu kita ceritakan bahwa you don't have to be good at everything, nggak harus baik dalam perjalanan. Waktu kau tidak baik atau tidak mood, itu paling penting menunjukkan kedewasaan karakter dia.
Ya kita juga sebagai orang tua juga gitu. Nggak selamanya kita kan bagus jadi orang tua. Benar. Tapi kan you don't have to be good in everything juga buat orang tua berlaku kan Pak Agus kan? Betul. Nah, inilah pelajaran kita. Jadi nggak selamanya itu berjalan baik hidup ini, nggak selamanya juga kita melihat anak kita seperti itu. Baik adanya. Sesekali kita akan melihat dia gagal, sesekali kita melihat dia jatuh. Ya kan? Sesekali dia melihat dia lemah. So, bagaimana penerimaan kita kepada anak yang seperti itu? Nah, anak juga begitu yang hari ini misalnya mendengar, engkau seorang anak, orang tuamu juga nggak sempurna. Sesekali mungkin kau lihat mereka, melihat kelemahan mereka, apa yang kamu lakukan? Makanya saya bilang di dalam rumah itu harus ada cinta. Melihat dengan cara cinta, kelemahan itu menjadi satu kekuatan. Seorang anak melihat kelemahan anak orang tuanya, nih contoh orang tua yang mungkin sering berantem, adu mulut, kata-kata nada tinggi, contoh nih, anak sering melihat itu gitu. Apa yang kamu lakukan? Apakah engkau menceritakan orang tuamu ke tetanggamu? Apakah engkau memblame, ya? Apapun, mama mulai membanding-bandingkan papa dan mama. Jangan. Seorang anak harus punya sikap cinta. Kamu nggak bisa tukar atau memilih orang tua mana yang kau lahirkan. Nggak bisa kan? Nah, so terima papa dan mamamu dengan cinta. Kelemahannya sama, kami juga menjadi orang tua. Nggak selamanya kamu juga everything good dalam hidupmu. Waktu kamu nggak mampu, lemah, jelek, kami juga nggak bisa memilih harusnya anakku bukan ini, yang sana. Nggak bisa. Jadi waktu kita nggak bisa memilih, so good itu nggak menjadi satu patokan, ya kan? Jadi udah menjadi satu ketetapan. Mau apapun anak kita, ya saya kasih motivasi kepada para orang tua yang hari ini mungkin kau nggak melihat anakmu berubah, mungkin udah SMA, udah begitu banyak waktu tenaga yang kau keluarkan untuk mengubah anakmu. Jangan give up, jangan menyerah dulu. Kenapa? Kau sedang menaburnya. Satu kali ada titik di mana dia akan menjadi orang tua, dia akan melihat bahwa usahamu itu nggak akan pernah sia-sia. Waktu engkau sedang menabur, benih itu akan tumbuh. Cuman waktunya kapan berbuah, itu bukan kita yang menentukan. Kan begitu. So, terimalah orang tuamu, ya anak-anakku yang hari ini dengar. Terima orang tuamu kelemahannya. Waktu dia lemah, waktu dia kuat, terima. Nggak hanya dalam nyaman aja kita bisa menerima mereka. Sama orang tua juga begitu kepada anaknya. Kita nggak bisa memilih dari keluarga mana kita dilahirkan. Iya. Tapi Pak Agus, you don't have to be good in everything. Itu bukannya bisa menjadi satu excuse untuk hal-hal yang gak baik misalnya. Bukan gak baik sih, tapi untuk hal-hal yang menjadi kekurangan gitu kan. Ya namanya juga kita kan nggak harus baik di semua hal. Namanya juga saya manusia, mohon maaf lah. Dan itu sering menjadi excuse. Betul. Nah, kalau anak sudah menyatakan terlalu banyak kata excuse yang seperti Mbak Rini katakan, nah ini bicara blueprintnya tadi. Mungkin anakmu sudah terpapar dengan beberapa blueprint, dia nggak mengenal potensinya, kekuatannya dalam dirinya. Ini persoalannya Mbak Rini. Dia sudah melihat beberapa blueprint yang menurut dia mencocok-cocokkan gitu. Nggak ada yang cocok. Nggak ada yang cocok. Gitu. Nggak ada yang cocok. Jadi waktu kamu mendengar bahwa anakmu excuse dengan hal seperti itu, ya, Ma, udah lama, nggak bisa, udah lama. Aku kan nggak seperti kakak, udah lama gitu ya. Nah, ini lihat blueprint mana yang dia pakai untuk dirinya. Mungkin aja dia belum mengenal siapa dirinya. Mungkin dia belum menemukan identitasnya, potensinya. Anak yang sudah melihat jati dirinya, identitasnya, dia akan melihat kekuatannya. Susah tapi ya untuk melihatnya ya. Kalau kita juga tidak punya banyak waktu Pak. Untuk orang tua yang sibuk seperti apa? Iya, makanya diizinkan kita masuk COVID seperti ini ya, supaya WFA lebih banyak di rumah ya. Bertemu dengan anak dan kita mengenal pasangan kita juga lebih banyak sekarang, kan begitu. Jadi gimana caranya kita bisa melihat semua hal spesial, semua hal yang istimewa di diri kita, di diri anak kita, di keluarga kita, di lingkungan kita Pak. Iya, tadi saya sudah singgung. Jadi build different itu, ingat bahwa setiap kita itu berbeda. Anak berbeda, orang tua juga berbeda, pasangan kita juga berbeda. Jangan berusaha mengubahnya.
Kalau engkau berusaha mengubahnya seperti yang kau inginkan, itu nggak akan bisa berbeda lagi. Justru pertanyaan saya, kalau semuanya sama, itu nggak indah. Semuanya warna merah, nggak ada kuning, biru gitu ya. Betul, nggak akan indah. Jadi waktu engkau melihat perbedaan, itulah istimewanya. Jadi perbedaan dia bicara, perbedaan dia cara berpakaian, perbedaan waktu dia misalnya menyelesaikan masalah, itu sebenarnya istimewanya setiap kita. Makanya di poin pertama tadi, prosesnya itu, pertama kita menghormati perbedaan itu. Ya kedua, don't reject what makes you special. Jangan nolak dulu yang membuat engkau istimewa. Misalnya ini, kamu menulis tulisannya belum jadi dokter sudah kayak dokter. Kan gitu nih. Dia lihat kakaknya itu tulisannya cantik sekali gitu. Nah, spesial. Mungkin aja orang tuamu nggak melihat bahwa kamu kelak akan jadi dokter, tapi dimulai dari tulisannya. Kan gitu. Baru tiba-tiba satu sekolah, guru juga, gimana ya tulisan mana? Kan ada gitu ya. Guru juga mengatakan gitu. Tolonglah dirapikan sedikit tulisan. Ini bukan bicara tulisan. Istimewa ini bicara tentang apa yang mau dia tuju ke depan. Bisa aja dia sudah berusaha untuk menulis lebih rapi, tapi tetap aja dia sudah duduk di SMA. Contoh ini, bisa aja dia ditetapkan akan menjadi seorang dokter yang hebat, yang menurut dia tulisan itu nggak menjadi utama, tapi bagaimana dia bisa menolong pasiennya itu lebih utama. Ini istimewanya. Banyak kita istimewa, justru kadang-kadang kita melihat perbedaan itu menjadi penolakan gitu. Kita udah punya pola gini. Kalau misalnya anak pintar itu kalau nilainya itu 9 dan 10, tiba-tiba anakku nilai 7. Nah, jangan begitu. Istimewa itu nggak hanya dibangun dari satu sisi, angka. Ada sisi yang lain. Namun, kamu saya lihat sopan sekali kalau bicara dengan orang lain. Ada kata namun. Nah, jangan langsung melabel anak kita. Padahal itu adalah istimewa dia. Nah, ini makanya saya katakan hormati perbedaan itu, karena di dalamnya akan ditunjukkan keistimewaan setiap kita. Oke, ini sama pertanyaan dari Pak Rashid ini. Ya. Bagaimana menemukan hal istimewa dan menciptakannya jika tak ada dari seorang anak? Maksudnya gimana cara kita menemukan hal istimewa dari anak? Iya. Sebenarnya bukan tidak ada, Pak Rashid. Ada. Kalau sering-sering misalnya itu menyebalkan loh, contoh ya, saya nggak usah sebutkan nama. Dia pegang pecah. Oke. Belajar mobil, Pak, nabrak. Dah, memang dari kecil begitu. Nyapu nih. Bisa nanti patah sapunya. Ini bukan karena kekuatan dia memegang, bukan. Kan gitu ya. Nah, istimewanya dia itu memang motoriknya itu berlebihan daripada standar anak-anak. Jadi, Pak Rashid, justru kadangkala kita menjengkelkan melihat hal itu. Justru di situ istimewanya, itu yang perlu digali. Kadang-kadang menyebalkan. Contoh ya, nggak usah saya pakai kata yang menyebalkan begitu anak ini. Kalau dibandingkan berbeda sekali. Kamu kalau ngambil barang nggak pernah permisi gitu ya. Udah berkali-kali dibilang nggak pernah permisi gitu. Apa yang istimewanya di situ? Itu yang perlu kita gali. Menyebalkan bagi orang lain kadang-kadang menunjukkan keistimewaan dia. Mungkin dari sisi karakter kan nggak bagus ya. Ya itu kan sama dengan mencuri. Tapi lihatlah keistimewaan yang lain dari itu. Ada inisiatif kali dia. Betul. Dia kira-kira kan mana ini helm gitu ya. Ini contoh nih helm. Dia langsung cari tapi nggak permisi sama kakaknya yang punya helm itu. Ini temennya mau pakai helm atau dia mau berangkat gitu. Dia cepat berinisiatif, bisa aja. Jadi kita jangan melihat dari sisi menurut ukuran kita istimewa itu. Dari sisi dia. Jadi itu kan jadi pola bagi dia. Keistimewaan itu kadang-kadang menjengkelkan. Menjengkelkan itu bisa menunjukkan keistimewaan kita. Oke, don't reject what makes you special, sahabat Sonora. Build different. Kita memang dibangun berbeda-beda, ya kan? Oke, yang jadi highlight kita untuk hari ini, Pak Agus, apa nih? Iya, perbedaan menunjukkan kekayaan. Bangunlah rumahmu dengan kekayaan, karena hartamu melimpah sebenarnya. Kalau engkau memaksakan supaya semuanya sama, engkau jadi miskin. Saya berharap
keluarga Indonesia adalah keluarga yang kaya, melimpah karena banyaknya perbedaan. Sahabat Sonora, terima kasih untuk sahabat Sonora yang sudah menyimak di sini di Sonora Siang Parenting bersama Mega Quality. Kita sudah ngobrol dengan Pak Agustinus Ketaren, Build Different, dibangun berbeda. Saya Rini Aprianti bersama Pak Agustinus Ketaren pamit dari Sonora Siang Parenting. Terima kasih Pak Agus, kita ketemu lagi 2 minggu depan di Sonora Siang Parenting.